nggak sih kalau ada program baru yang sangat menarik di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saat ini? Ya, betul sekali, yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. BTW, Makan Bergizi Gratis itu apa sih dan kenapa menjadi program yang paling disorot saat ini? Nah, jadi program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi gratis 1 kali per hari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian bagi siswa PAUD hingga SMA atau SMK serta ibu hamil dan ibu menyusui. Tentunya MBG ini memiliki tujuannya sendiri nih sobat, yaitu menurunkan prevalensi stunting, memastikan anak-anak menerima asupan protein yang cukup, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, menggerakkan ekonomi lokal, dan masih banyak lagi. Terus, implementasi dari MBG ini gimana sih? Implementasi MBG saat ini masih dilakukan secara masif nih sobat, dan juga masih bertahap di seluruh Indonesia. Proses penyalurannya sendiri melibatkan pembangunan Satuan Pelayanan Penggunaan Gizi alias SPPG atau Dapur Pusat. Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun ribuan dapur MBG yang melayani puluhan juta orang. Meskipun skalanya masif, program ini diusahakan memiliki koordinasi dan penataan sistem yang terstruktur di tingkat daerah untuk menjamin keamanan pangan, kualitas gizi yang sesuai, dan efisiensi logistik. Tapi baru juga mulai programnya sudah banyak beredar isu-isu yang jadi sorotan masyarakat nih sobat. Apa aja sih isu tersebut? Nah, isu utama MBG terletak pada aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap APBN. Program MBG diperkirakan membutuhkan alokasi dana yang sangat besar, yaitu mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Sehingga berpotensi harus mengorbankan alokasi dana untuk sektor penting lainnya seperti infrastruktur, kesehatan non-gizi, atau subsidi energi. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai apakah MBG merupakan cara yang paling efisien untuk mengatasi stunting, karena beberapa pihak berpendapat bahwa dana tersebut mungkin lebih efektif dialokasikan untuk program intervensi gizi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah, imunisasi, dan perbaikan sanitasi yang tentunya memiliki dampak langsung dan terukur. Isu lainnya terfokus juga nih sobat pada rantai pasok dan keamanan pangan. Sampai saat ini masih dipertanyakan apakah MBG ini menjamin ketersediaan bahan baku yang segar, bergizi, dan aman secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Karena sudah terjadi keracunan massal atau penurunan kualitas gizi akibat distribusi yang buruk. Di sisi lain, karena melibatkan dana publik yang sangat besar juga, masyarakat juga jadi trust isu nih sobat, karena udah berkali-kali terjadi korupsi. Anggaran yang besar sangat rentan terhadap terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana, markup harga, dan praktik korupsi di berbagai tingkatan birokrasi. Nah, dari semua hal tersebut, Mimi jadi kepo nih dengan persepsi sobat-sobat mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mengenai program MBG. Let's go, kita tanya-tanya ke sobat-sobat Mafia. Oh iya, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, aku mau nyebutin nih beberapa anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Naura, lalu Naila, lalu Dasca, lalu ada Kiki, lalu Isna, lalu Ellen, ada Cindy juga, dan juga Aya. Langsung pertanyaannya, bagaimanakah pendapat Anda tentang program makan bergizi gratis atau MBG yang telah direalisasikan oleh Prabowo Gibran? Oke, untuk program makan bergizi gratis ini sendiri, sebenarnya programnya itu merupakan program populis ya, yang direalisasikan oleh Kabinet Prabowo Gibran. Tentu pada awalnya sebenarnya program ini diusung untuk mensejahterakan masyarakat, dan tentu emang ini dengan tujuan dan juga niat yang bagus sebenarnya. Cuma pada realisasinya memang banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang memang seharusnya bisa dipersiapkan lebih matang lagi gitu apabila kita melalui perencanaan yang lebih matang. Bisa terlihat salah satu contohnya melalui realisasi program ini banyak sekali anak-anak yang makan dari program ini yang mengalami keracunan seperti itu. Nah, sehingga ini yang kemudian bisa dikejar untuk kemudian bisa melakukan evaluasi lagi seperti itu. Untuk saat ini menurut saya masih belum, karena yang kita
harapkan apabila kita bandingkan ekspektasi dan realitanya, ekspektasi yang kita harapkan adalah program MBG ini kepada untuk masyarakat-masyarakat yang berada di daerah 3T ataupun masyarakat-masyarakat yang seharusnya terpapar atau sebelum terpapar stunting tersebut. Stunting seharusnya dapat dicegah dari masa kehamilan, sedangkan program MBG ini masih diberikan kepada skala SD sampai dengan SMA yang seharusnya bisa dialokasikan lebih banyak terhadap ibu hamil yang sesuai dengan studi literaturnya. Stunting dapat berhenti dari ibu hamil tersebut. Lalu untuk masyarakat 3T yang program MBG-nya itu masih kurang direalisasikan dengan baik. Mereka masih mendapatkan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan masyarakat-masyarakat yang berada di daerah yang sudah lebih baik malah mendapatkan makanan-makanan yang lebih bagus dibandingkan mereka yang seharusnya diputarbalikkan. Menurut saya seperti itu. Menurut Salma, apa sajakah dampak positif maupun negatif dari program MBG ini bagi masyarakat? Oke, kalau menurut aku pribadi, program positif dan program negatifnya itu lumayan banyak apabila kita telusuri lebih lanjut. Cuma apabila kita lihat program positifnya adalah banyak masyarakat yang dapat merasakan makanan-makanan yang sebelumnya tidak dapat mereka rasakan. Lalu mereka tidak harus memikirkan bagaimana mereka akan makan siang sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka. Dan hal itu dapat membantu Indonesia Emas 2045 yang sudah diharapkan sebelum-sebelumnya. Lalu dampak negatifnya adalah dampak kemiskinan struktural ini dapat dilihat lebih jelas apabila kita terus melanjutkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tetapi realita yang hanya berjalan tanpa dasar-dasar moralitas yang seharusnya bekerja. Oke, menurut Kak Talita nih, apa sajakah tantangan terbesar dalam implementasi program MBG ini? Oke, mungkin untuk tantangannya sebenarnya seperti yang kita tahu dalam realisasinya program makan bergizi gratis ini kan cukup memangkas dana yang besar ya di dana pagu kementerian dan sebagainya, bahkan sampai mengorbankan dana pagu dari beberapa kementerian yang itu sebenarnya cukup menjadi pertanyaan nih dari masyarakat. Bagaimana realisasi program ini tuh bisa memangkas dana anggaran dari sektor-sektor lainnya yang justru lebih urgent menurut masyarakat itu sendiri. Namun menurut saya untuk realisasi program ini sendiri tuh memang tantangannya adalah bagaimana pemerintah itu menyelaraskan anggaran yang dibutuhkan, kemudian realisasi dari program makan bergizi gratis itu apakah akan memberikan output atau outcome yang bisa bersesuaian dengan kebutuhan program ini sendiri ke masa depan nanti. Dan untuk pertanyaan terakhir, sebagai calon administrator publik, apa sajakah saran Miska yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program MBG? Karena menurut saya masalahnya yang sekarang ini masih terdapat banyaknya kayak gak sama dengan kriteria pengawasan. Mungkin saran yang bisa saya sampaikan itu terkait dengan memperkuat lagi dari sistemnya pengawasan yang akan diimplementasikan mungkin ke depannya. Wah, ternyata persepsi mafia keren-keren semua ya sobat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa via UB mengikuti perkembangan program MBG ini. Sehingga kita punya kesimpulan nih bahwa banyak pro dan kontra mengenai pelaksanaan program MBG. Menurut mahasiswa via UB, program MBG ini merupakan program yang bagus dan memiliki dampak positif, seperti sudah sesuai dengan tujuannya. Dengan tujuannya yaitu menggerakkan ekonomi lokal, UMKM, dan sebagainya. Selain itu, anak-anak tidak memiliki kecenderungan untuk jajan di luar yang membuat makanan tidak bergizi dan makanan menjadi lebih teratur. Meskipun begitu, Sobat Mafia juga mention nih bahwa MBG ini seharusnya memiliki riset yang lebih matang dan lebih baik sebelumnya. Oleh karena itu, bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh apalagi program ini sudah dilaksanakan. Apabila tujuannya memang untuk mencegah stunting, hal ini bisa dimulai dari ibu hamil terlebih dahulu baru ke anak-anaknya. Nah, untuk kualitas MBG sendiri di tiap daerah juga harus diperhatikan nih, agar tidak terjadi ketidaksamaan atau ketimpangan. Dan makanan yang diberikan kualitasnya juga harus sesuai dengan namanya, yaitu makanan bergizi gratis. Maka makanannya pun harus bergizi.
Di sisi lain, jangan sampai terjadi hal tidak menyenangkan di kepegawaiannya, seperti kurangnya monitoring maupun hal yang berkaitan dengan upah pekerja. Selain itu, sobat-sobat tahu nggak sih bahwa program MBG ini memiliki keterkaitan dengan sistem politik di Indonesia? Selain pada hal kepegawaiannya, MBG sendiri sebagai program memiliki tujuan yang bagus. Melalui lensa sistem politik, program ini menunjukkan bahwa adanya political will yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mendorong kebijakan yang berdampak luas. Selain itu, adanya kompleksitas governance menjadi tantangan terbesar. Dan hal ini justru terletak pada efektivitas koordinasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Di sisi lain, MBG juga membuat kita sadar pentingnya kepengawasan kebijakan sebesar ini memerlukan check and balance yang konsisten agar lembaga resmi maupun masyarakat untuk memastikan dana rakyat digunakan dengan tepat sasaran dan bermanfaat. Nah, demikian analisis kami mengenai persepsi mahasiswa terkait makanan bergizi gratis yang dilaksanakan pada Kabinet Prabowo dan Gibran. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian video kami ini, kami ucapkan banyak terima kasih.